Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Billy Coaster. Jadi di sini sudah sesuai dengan judul ya. Aku mau menjelaskan eh, apa sih yang ada di Puskom tadi, berapa ya? 2 sampai 3 kali pertemuan terakhir lah. Jadi ada tes di Microsoft Excel itu tes 1 sampai tes 4 ya. Jadi ini tujuannya sebenarnya buat yang nggak masuk dan juga yang belum paham dengan apa yang dijelaskan oleh pematerinya. Pemateri asli sebenarnya dosen ya, cuma ya pemateri anggaplah kayak gitu. Ini buat tambahan aja, sebenarnya gabut sih, kayak feeling gitu loh. Aku punya feeling, aduh kasihan teman-temanku, ada yang nggak paham, ada yang ketinggalan, ada yang nggak masuk kan bahkan ini. Jadi ini mau jelaskan saja sekalian buat konten kan, lumayan kan ya. Iya. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini sudah ada Microsoft Excel yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak ya. Nah, terutama kayak sales data, skenario ini, kemudian nah ini yang aku kerjakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke berapa ya? Ke-7 kayaknya atau ke-6. Nah, ini ada banyak. Ini nggak aku jelaskan. Aku jelaskan nanti kalau udah kelar urusan lah. Nah, soalnya ada urusan juga, ngurus-ngurusin server dan sebagainya. Jadi nunggu waktu luang nanti aku buat. Kemungkinan minggu depan kayaknya. Ya, ini nggak dibahas ya. Ini next saja. Nah, jadi kita mau bahas yang tes 1 sampai tes 4. Ini tes 5 belum, ini tambahan aja. Oke ya, langsung saja. Nah, di sini ada tes 1 yaitu daftar gaji pegawai pada PT Fix Production. Nah, di sini tuh kita pakai ketentuannya di sini. Nah, ini sudah aku buat ketentuannya. Kebanyakan teman-temanku itu nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Ya nggak, karena di fotonya kan udah ada. Nah, karena aku orangnya itu nggak mau males, bukan nggak mau males sih, kayak nggak mau ribet maksudnya ya. Kan karena kalau ini nggak ditulis, kita kan nggak tahu seandainya ini loh kita pakai rumusnya itu loh dari apa gitu. Ini jelaskannya kan bingung jadi. Jadi aku tulis biar ada keterangannya. Daripada kita buka HP, kita lihat-lihat, belum lagi nanti kalau kehapus atau gimana. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, di sini sudah ada tabel ya di tes 1. Di sini ada ketentuan yaitu jika golongan 1 maka jabatan tetap. Jika golongan 2 maka jabatan honorer. Nah, ini bagian jabatan. Jabatan berarti yang ini ya. Nah, yang nomor 1 itu ini. Bentar, aku kasih nomor aja biar nggak susah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. Oke, kita taruh tengah ya. Biar ada soalnya gitu, guys. Oke. Oke ya, di sini ini ngetik sendiri ya. Ini bentuknya huruf I ya, I besar. Kalau kalian mau jadikan angka Romawi seperti ini, kalian jadikan Tahoma atau Times New Roman juga bisa. Nah, kalau Arial itu biasanya nanti jadinya kayak gini. Nah, bebas sih, terserah ya. Kalau aku kayak gini biar kelihatan Romawi. Soalnya kan Romawi kan gini dulu kan. Oke ya. Ini ketikan. Jadi nanti gini. Adelia golongan 1, Amelia golongan 2, Angelina golongan 1. Oke? Paham ya? Oke. Di sini sudah ada rumus yaitu menggunakan fungsi if, di mana fungsi if-nya itu di D6, ya ini D6. Oh ya, BTW ini tambahan juga, membaca sel itu gimana? Nah, membaca sel itu adalah gini. Yang pertama adalah hurufnya, yang kedua adalah angkanya. Kalau kalian lihat di pojok kiri atas, ini ada namanya name box. Nah, ini kan sudah ada E6. E6 berarti kalian di posisi E6 lah kayak gini. E6 ya. E-nya di sini, 6-nya di sini. Berarti dipertemukan. Jadi pertemuan antara baris dan kolom nih kalau bahasanya. Nanti di sini. Oke, paham ya? Jadi kalian kalau nggak bisa baca ini, kalian nggak bisa ngerumus menurutku gitu, karena ini juga patokan untuk suatu nilai atau suatu fungsi if ini gitu, permisalan kalau. Oke ya. Di sini kita ambil sama dengan if buka kurung. Nah, logical text-nya ini di sini karena kan kita perumpamaannya di sini. Kemudian kita kasih huruf i karena ini kan i. Kemudian
I1 ya ini ya. I1 gitu aja wis bingung. 1 maka dianggap tetap. Sedangkan yang lainnya dianggap false. Nah, ini bisa. Paham ya? Nah, kalau kalian bacanya itu gini. Kalau ini kan sama dengan 1. Jika 1 maka kalau benar dinyatakan tetap. Jika tidak 1, seandainya 2 atau lebih, itu sebutnya honorer. Nah, Mas, kalau nanti seandainya tak buat 3, berarti kan honorer dong, karena kan yang lainnya. Seandainya gini. Seandainya kita buat I gitu. Honorer kan, karena fungsi if-nya tadi kan 2 ke atas kan anggapnya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya gini. Kita ketik if-nya lagi. Titik koma ya. Bentar, maaf. Di sini. Nah, tetap. Nah, value if false-nya kalian kasih if langsung. If tutup buka kurung, kalian posisinya ini sama dengan 2 ya, i-nya ya, 2 atau i gitu. I-nya 2, maka dinyatakan apa tadi? Honorer. Honorer titik koma apa petik 2. Nah, baru false-nya ini kalian kasih thread. Jadi nanti yang bukan Romawi 1, Romawi 2 ini, nanti seandainya Romawi 3 ke atas maksudnya ya, itu nanti dianggap coret karena nggak ada ketentuannya. Kemudian ditutup kurung. Tutup kurungnya sebanyak if-nya ya. Karena if-nya ada 2 berarti 2 kali. Nah, seandainya ini. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau seandainya ini nanti aku buat nah gini ya. Nah, tidak dianggap. Oke, paham ya? Jadi kalau ininya 2 seandainya dianggap karena honorer. Paham ya? Fungsi if itu gini, bisa lebih dari 1. Kalau yang aku ngajar itu biasanya fungsinya itu cuma 2 pilihan, iya atau tidak. Jadi kalau kalian tahu, kalian di fungsi, nah di sini ini kan cuma ada gini kan, terus sama false aja kan. Nah, kalau kalian ngetik manual itu bisa lebih dari 2 gitu. Oke, lanjut ya. Di sini juga selanjutnya yaitu nomor 2, gaji pokok. Nah, di sini gaji pokok sudah ada ketentuannya, di mana jika jabatan tetap maka gaji pokok 500.000. Ya, tetap ya. Jika jabatan honorer maka gaji pokok 300.000. Nah, jadi kalau tetap 500, honorer itu 300.000. Oke. Sama fungsi if juga ini. Nah, fungsi if-nya juga. Nah, Mas, kalau nanti nggak honorer seandainya ngawur, nah gimana? Ya udah kayak tadi aja ya, rumusnya kayak tadi aja. Di sini aku skip biar nggak kelamaan. Oke ya, paham ya? Jadi kita pakai fungsi if, kemudian logikalnya itu yang ditetap, bukan di sini lagi, karena kan kita mengacu pada jabatan kan sekarang, bukan golongan. Ingat-ingat, jadi harus dibaca ketentuannya biar nggak salah. Walaupun kalian nanti pakai yang golongan sama saja bisa sebenarnya, tapi di soalnya kan jabatannya, jadi harus sesuai gitu ya, paham ya? Oke. Kemudian status ini ngetik sendiri ya, kan karena di soalnya itu langsung jadian kayak gini. Nah, tunjangan. Nah, tunjangannya ini agak susah, pakai fungsi if juga. Tunjangan, jika status kawin maka tunjangan 10% dari gaji pokok. Nah, di sini pakai fungsi if, patokannya gaji pokok ya, karena kan pasti gaji pokok dong. Nah, jika gaji pokok ada ya sama dengan kawin ini. Nah, ini. Sorry kok gaji pokok, siapa ini? Status. Nah, kan karena kita matokan statusnya kan. Ini kan status ya. Jadi statusnya, kalau statusnya kawin, dia itu dapat 10% dikali dengan gaji pokok, karena kan 10% dari gaji pokok kan. Nah, jadi kalian tulis kayak gini. 10% kemudian dikali dengan gaji pokoknya. Kemudian yang lainnya dianggap 0 kalau tidak atau yang enggak itu ya oke sama dengan 0. Kayak gitu. Oh ya, BTW di sini ingat ya, diingat baik-baik.
kalau ada petiknya, petik 2 itu nanti jadi teks. Kalau kalian mau berupa angka yang bisa dihitung, itu nggak usah dikasih petik 2. Jadi nah ini kan beda nih. Tadi kan petik 2 nih. Nah, ini petik 2. Jadi dia dianggap. Kalau kalian nanti nulisnya kayak gini, 90 seandainya. Nanti dianggapnya teks. Dia nggak akan bisa dihitung. Aku pernah nyoba. Jadi tidak dianggap angka. Jadi kalau kalian belum tahu, di pemrograman pada saat itu ada berupa angka, tapi tipenya itu teks. Jadi dia itu nggak bisa dihitung. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi bedakan petik kalau dikasih petik sama enggak. Makanya ini agak loh, kok ini enggak ya? Nah, jadi itu alasannya, oke? Oke, kemudian di sini jumlah pastilah ini tambah ini dong, ya. Nah, ini. Nah, gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian terakhir ini di tes 1 itu ada sum if. Nah, sum if itu buat memfilter jumlahnya. Jadi kalau kalian notal kan, kalau notal gini kan pakai sum dong, pasti kayak gini dong, sama dengan sum sum di gini kan. Nah, ini kan berarti kalian mentotalkan seluruhnya dong. Nah, karena ini kita mentotalkan tapi dengan tipe tetap dan honorer, ada 2 jenis. Jadi harus pakai sum if ya, if pakai s. Nah, rumusnya adalah gini caranya. Kalian kasih nama dulu jumlah itu di bagian ini, sedangkan jabatan itu ini, kemudian H16 itu ini. Nah, jadi maksudnya kayak gini. Kita sum ring-nya itu adalah jumlah. Kita kan mau menghitung sebuah jumlah. Berarti kalian blok yang bagian jumlah. Kemudian yang jabatan, ya, jabatan ada S ya. Jabatan itu untuk sebuah patokan filternya. Nah, kemudian H16 ini adalah yaitu tadi filternya, mau difilter berupa apa. Sebenarnya ini ngetik sih, kayak apa ya, seandainya kalian mau ngetik jabatan, ya udah tulisin tetap atau honorer gitu, bisa. Tapi karena aku pakai di sini, nanti kan seandainya nih mau ada perubahan jabatannya, tetap honorernya diganti gitu. Nah, jadi nanti biar otomatis ya, maksudku itu gitu, biar nggak ngerubah rumusnya di sini. Takutnya kan nanti kalau kebanyakan ribet gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, di sini jumlah untuk mentotalnya, totalnya kan mau yang ditotalkan yang jumlah. Kemudian filternya itu di bagian jabatan, yaitu ada 2 jenis, tetap dan honorer. Kemudian H16 ini sebuah patokannya untuk ke bagian jabatan. Ini mau menghitung tetap, berarti nanti yang bagian tetap ini, nilainya ini yang ditetap nanti jadi 1. Nah, jadi intinya kayak gini. Patokannya adalah tetap. Kita mau menghitung sebuah tetap, ya. Jadi dari jabatan dan jumlah yang tetap, nah yang tetap 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti di jumlah jadi 1 di sini. Yang honorer ada 5 juga ditaruh di sini. Oke, paham ya? Kemudian kita enter. Nah, jadi nanti kayak gini, 2.600.000 dan juga 1.590.000. Jadi ada filternya lah kayak gitu. Oke? Paham ya? Nah, ini aku juga kasih peringatan biar nggak lupa aku. Kalau dikasih petik itu untuk teks, kalau nggak dikasih petik itu angka. Oke? Mantap. Tes 1 selesai. Sekarang tes 2. Nah, tes 2 ini agak ribet. Nah, di sini kan sudah ada soalnya juga. Langsung saja ya. Ini pakai rumus mid, left, right ya. Jadi agak susah. Kalian harus mengasah otak kalian untuk memahami maksudnya ya. Bentar, ngopi dulu. Oke ya. Lanjut. Soal nomor 1. Mengacu pada NIS 3 karakter sebelah kanan. Nah, absensi ya. Kita pakai rumus right. Nah, right. Nah, kalau kalian logika pasti kalian paham.
Nah, kita pakai rumus right, kemudian B5, ini teksnya ya. Teksnya itu ada di mana? Di B5 ya, B5 ya. Nah, B5 ada di sini. Kemudian kita ambil sebanyak berapa karakter dari kanan. Nah, di sini tadi kan munculnya 001. Berarti ada 3 karakter ya. Kalian tulis 3. Jadi nanti 100 ini loh. Yang ini maksudnya ya. Aku bacanya dari kanan ke kiri. Seandainya kita nanti nulisnya 4, jadinya apa? Jadinya nanti thread ya, garis miring 001. Lihat kalau nggak percaya. Karena dia ngambil dari kiri ke kanan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tipe apapun kayak garis, thread, garis miring dan sebagainya itu dianggap ya. Jadi dihitung. Nah, makanya tadi garis miringnya kehitung ya. Paham ya untuk right ya? Right itu mudah kok rumusnya. Yang penting kalian ngerti apa ini yang mau diambil itu yang berapa gitu. Kalau nanti mau ngambilnya di tengah-tengah Mas gimana? Itu pakai mid. Mid itu tengah-tengah. Guys gitu. Nanti ini belum. Oke ya, paham ya absensi ya? Ini mudah kok rumusnya. Oke, soal nomor 2. Mengacu pada NIS satu karakter sebelah kiri. Nah, berarti kan karakter yang pertama yang kiri ya ini. K, A, S, A, K ini ya. Kita pakai fungsi left. Nah, sebenarnya kan kita langsung left kayak ini tadi kan bisa. Tapi karena kalau kita pakai rumusnya cuma gini, nggak pakai fungsi if, nanti jadinya itu cuma gini. K, A, S gitu aja. Nggak jadi berupa nama apa permisalannya. Nah, jadi kita pakai fungsi if, kemudian kasih left. Nah, sama seperti right ya, kita ngambil berapa digitnya ya. Kita ngambil 1 digit kan, karena cuma ini ya, yang hurufnya aja. Kemudian sama dengan K ya. K titik koma dianggap apa? K ini dianggap apa? K dianggap komputer akuntansi. Titik koma, if lagi sama. Ini persis ya, kalau kalian udah ngerumus yang ini, itu kalian bisa copy paste di sini. Tinggal ngubah ininya aja. A, komputer administrasi. S, sekretaris. Jadi intinya di bagian huruf pertama, di bagian yang pertama ini, jika nanti ada huruf K, maka jadinya komputer akuntansi. Kalau A itu komputer administrasi. Sedangkan S itu jadinya sekretaris. Nah, kemudian kalian tambahkan ini. Thread. Jadi nanti kalau bukan 3 huruf ini dianggapnya thread, berarti ada kesalahan, tak orangnya yang ngetik salah atau gimana. Nah, biasanya kan gitu. Oke ya. Kemudian baru di enter. Seandainya nih, maksudnya yang thread itu gimana, Mas? Seandainya kan ketentuannya tadi kan cuma K, A sama S. Kalau seandainya aku buat B, dia itu nggak akan muncul. Coret karena ada kesalahan. Berarti NIS-nya salah. Gitu ya. Kemudian kalian tarik ini seret. Oke. Nilainya ini juga ngetik manual. Nah, rata-rata pakai average, paham lah average. Average-nya kan ini sama ini. Kalau ya pastilah average kan ini nilai UTS sama nilai UAS. Lanjut C. Nah, ini agak susah ini. Huruf itu kayak predikat gitu loh. Jadi nilaimu 65 itu dianggap apa? 84 itu dianggap apa kan gitu. Nah, ini aku baca ya. Nomor 4 ya. Ini 4 ya huruf ya. Mengacu pada nilai rata-rata dengan ketentuan 91 sampai 100 dianggap A, 76 sampai 90 dianggap B, 66 sampai 75 dianggap C, 51 sampai 65 dianggap D, dan 0 sampai 50 dianggap E. Nah, rumusnya ini agak susah kalau kalian lihat di sini. Bentar, apa aku bisa nggak kayak gini? Besarin gitu. Bentar. Kok gitu sih? Bentar, aku besarin. Semoga aja bisa. Oh, bisa. Nah, pakai fungsi if ya.
Kemudian G5 berarti patokannya di bagian huruf, oke? Karena kan tadi huruf ya. Kemudian kalian kasih apa ini? Lebih dari atau kurang dari. Nah, logikanya gini, cara untuk membacanya. Kalian ambil patokan awalnya, kemudian dikurangi 1. Nah, ini kan tadi 91 nih. 91 sampai 100. Nah, yang kita ambil itu adalah yang awalnya ini, 91, yang rendah. Kemudian dikurangi 1. Jadinya 90. Kalau mau 91 pas, kalian pakai lebih dari sama dengan, biasanya gini. Karena aku dulu itu diajari nggak pakai sama dengan, jadinya kayak gini. Dikurangi 1. Jadi 91 itu masih dianggap, 90 yang tidak dianggap ya, tidak dianggap A, karena kan 91 kan tadi ya ketentuannya. Lebih dari 90 maka dinyatakan A. Kemudian lebih dari 75 dianggap B, 60 lebih dari 65 dianggap C, lebih dari 50 dianggap D, dan lebih dari sama dengan 0 dianggap E. Nah, ini pastikan kalau nggak gini nanti, kalau ini nggak pakai sama dengan 0 nggak dianggap. Jadi harus pakai lebih dari sama dengan ya. Yang lainnya dianggap 0. 60, oke ya, paham ya? 65,5, 65,5. Nah, 65,5 dianggap C ya. Dianggap C loh, dianggap C ini ya. Oh iya, dianggap C. Aslinya ini harus pakai koma ya. Kalau mau apa ini? Kalau mau lebih detail, karena ini kan 65,5. Nah, ini sebenarnya kan 65 ke atas kan bisa dianggap ini, karena ini dianggapnya apa ya? Entahlah, bingung. Karena di sini kan 65, di sini 65,5 jadi dianggap C. Paham ya? Oke ya. Gak apa lah, gini aja lah. Lanjut, predikat lulus. Nah, lulus juga sebenarnya lulus ini pakai fungsi if biasa bisa lulus dan tidak lulus. Karena ini lebih dari 2, jadi harus ngetik manual. Ini, nah, mengacu pada huruf dengan ketentuan A lulus, B lulus, C lulus, D mengulang. Kok A, B, C, D? Oh, ini E, sorry, ini ngantuk aku. E mengulang. E gagal. Berarti rumusnya sama lah. Ini sebenarnya gampang, tinggal bingung aku sebenarnya sama teman-teman. Sebenarnya ini curhatan aja ya. Nggak tahu apa mereka terlalu pesimis. Karena aku dulu itu ngerasanya kalau pesimis, kemudian kayak males, kemudian kayak nggak kayak gelintak-gelintuk gitu, kayak biasa gitu ya, nggak bisa paham. Aku yakin. Makanya buat teman-teman kalau belajar itu harus ngumpulin niat dulu. Harus gini. Aku itu gitu. Sampai kalau aku nggak ada niat, aku nggak mau ngerjakan sama sekali. Itu pernah. Karena aku berprinsip kalau aku ngerjakannya nggak ada niat, itu jadinya kalau nggak jelek, ya nggak jadi. Gitu. Aku maunya harus jadi sesuai apa yang aku buat. Gitu. Jadi, bagus gitu. Udah gitu aja. Bukan ngecek lo ya. Ini cuma ngasih saran. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi if, yaitu fungsi if dari H5, berarti dari patokannya huruf. Kemudian A, jika A maka dinyatakan lulus. Jika B dinyatakan lulus, jika C dinyatakan lulus, jika D dinyatakan mengulang, jika E dinyatakan gagal. Yang lainnya tidak ada. Oke ya. Itu aja. Nah, kurungnya kok ada banyak. Nah, kurungnya ini cara menghitungnya adalah berapa banyak if-nya. If-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, ini ada 5 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5. Oke, paham ya? Oke, wes, lanjut. Kemudian biaya ini juga pakai if mid. Nah, ini agak susah juga ini. Mengacu pada NIS 2 karakter di tengah dengan ketentuan jika 01 dianggap 175.000, 02 dianggap 200.000.
kalian pakai fungsi mid. Nah, ini aku bantu ya. Mid ini bacanya adalah gini. Patokannya di mana dulu? Patokannya ada di B5. Kemudian start numnya, start 6 ini berarti kalian memulainya di barisan keberapa? Karena ini 2 berarti 1 2. Berarti dari 0. Ini loh. 1 2, oke? Kayak tadi yang ngitung left atau right gitu ya. Tambahannya adalah ada num charge-nya. Nah, num karakternya. Kalian mau ngambil berapa huruf? Nah, berarti ini ngambilnya 2 huruf. Berarti dari awalnya yang 0, karena 2 huruf berarti 0 1. Paham ya? Jadi ngambil 0 1. Astagfirullahaladzim. 0 1, oke? Kalau ininya aku ubah 3, nanti jadinya 01 thread gitu, garis miring ini 01 garis miring. Oke? Paham ya maksudku ya? Kalau 1 Mas, berarti ngambilnya 0 aja. Yang bagian nomor 2. Oke? Jika 01 maka 175, yang lainnya 200. Oke? Jadi deh. Paham ya? Ini total gampang lah, pakai sum, pakai average, pakai min max ya. Oke, selesai. Tes 3. Ini enggak cut, tidak ada briefing, langsung rekam aku. Pusing malah aku. Aku soalnya kepikiran gitu loh. Kasihan teman-temanku. Ini tes ketiga. Tes ketiga yaitu daftar penerimaan sewa kamar. Nah, ini mudah juga. Nah, ini pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP ya. VLOOKUP, sorry, astagfirullahaladzim. VLOOKUP itu ngambil datanya itu miring ya. Kalau VLOOKUP datanya itu ngambilnya ke bawah ini. Ke bawah. Ini VLOOKUP, jadi datanya ke samping. Oke, langsung ya. Di sini nggak ada soalnya karena langsung hitung. Oke, yang pertama adalah lama inap. Nah, lama inap ini sebenarnya kan nggak ada nih. Cara ngitungnya gimana, Kak? Caranya adalah kalian ketik sama dengan keluar dikurangi masuk. Loh, jadinya 4. Kalian tarik, jebret. Jadi kayak gitu. Paham ya? Jadi lama inap itu adalah keluar dikurangi masuk. BTW kalau kalian ngetik kayak gini jangan sampai salah ya. Kayak tahunnya, bulannya. Takutnya nanti kalau enggak benar, kalau salah ya. Kalau salah nanti biasanya minus. Karena kesalahan. Kayak paham ya? Oke, ini paham. Kemudian ini adalah kode kamar. Kode kamar ini ngetik sendiri. Karena kan pesanan kodenya kan beda-beda. Tiap orang beda maksudnya. Oke. Nah, ini baru pakai VLOOKUP. VLOOKUP G6. Nah, lookup value-nya patokannya adalah sebuah kode kamar. Makanya G6 ya. Ini. Kemudian di sini ada dolar-dolar ini. Dolar-dolar ini itu adalah ini, data dari tipe kamar, jenis kamar, dan tarif per hari. Nah. Oh ya, BTW kalau kalian mau tahu yang merahnya gimana, kalian blok saja. Nah, cara membuat dolarnya, kalian tekan F4. Langsung jadi dolar. Ilmu tambahan tuh ini. Ya. Kemudian ini tabel array-nya ya. Tabel array itu sebuah data yang mau diambilnya. Tabelnya itu mana gitu. Kemudian di sini ada row index num. Nah, row itu kan ke bawah. Kalian mau ngambil ke row yang keberapa? Baris yang keberapa? Kolom apa baris ya bahasanya? Kolom, baris itu ke sini. Ya, baris itu ke samping, kolom itu ke bawah ya. Kalian mau ngambil kolom keberapa? Karena kita tadi mau jenis kamar, berarti yang ke 2. Nah, ini makanya tulisnya 2. Kalau kalian nulisnya 3, berarti ke tarif per hari. Kalau 1, tipe kamar. Nah, karena kita tadi ngambilnya jenis kamar, berarti yang ke 2. Ini 0, ya sudah. Jadi nanti. Oke.
Nah, untuk ininya dikasih dolar ya, yang tabel array ya. Sebenarnya enggak, kalian pakai gini bisa sih. Klik kanan ya. Nah, kalian kasih nama seandainya tabel kamar gitu. Bisa. Boleh itu. Oke ya. Oke, kemudian PPN. Ini sama kayak ini tadi, rumusnya persis banget. Kalian copy, kalian paste. Ya, kalian copy ini kalian copy, kalian paste ke sini. Tapi yang diubah itu yang ini loh. Yang 3 ini. Tadi kan 2 karena kita kan ngambil jenis kamar. Sekarang tarif per hari. Ya udah, tarif per hari kan urutan ke-3. Ya udah, ketik 3. Kemudian kalian kalikan dengan lama inap. Ya. Karena kan kita ngambil PPN 10% dari lama inapnya juga. Gitu loh, ya. Kalian kasih kurung karena ada perkaliannya ada 2 kali biar nggak salah ngitungnya. Kalian kasih tutup kurung di sini yang di lookup-nya sama di sini. Jadi yang mau dihitung itu ini dulu. Baru kalian kasih kali ini PPN. Ini dikasih dolar ya biar nggak berubah di F4 tadi. Nah, itu bisa. Kenapa gini? Kalau sebenarnya itu kan harusnya ngetik gini kan, bisa. Kenapa aku pakainya buat sendiri di sini? Seandainya nanti ini ada perubahan, misalnya 20%. Mereka pasti berubah, lihat, berubah. Berubah semua. Loh, 160. Kalau 10% kan 80. Nah, gitu. Makanya aku taruh di sini, patokannya di sini, PPN-nya. Oke ya. Makanya ini nggak aku tulis manual biar. Jadi PPN 10% dari lama inapnya 4 hari itu adalah 80.000 di kelas ekonomi. Gitu ya guys ya, paham ya? Kemudian kalian tarik. Nah, ini juga di total sama persis. Ini rumusnya persis, tapi ininya diganti, bukan dikali PPN, tapi ditambahkan PPN ini. Tadi kan PPN yang ini, persen kan. Nah, ini yang berupa uangnya, jadinya. Udah, jadi deh. Ini sama sum average min max-nya. Oke ya, paham ya? Oke, terakhir. Wah, ini agak susah. Ayo, let's go, tinggal satu lagi. Nah, di sini kelihatan ya. Maaf kalau nggak kelihatan. Yang penting angkanya lah, yang penting ininya loh maksudnya. Kalau ini aku gelapin nggak apa-apa kayaknya deh. Aku coba sih. Ya udah aku gelapin aja ya biar nggak kesusahan ya kalian ya. Wes. Oke. Di sini ada 9 soal. Banyak sumpah. Ini yang terakhir tadi banyak emang, jujur. Oke ya. Nomor 1. Keterangan ya. Nomor 1. Mengacu pada kode pegawai karakter 5 dan tabel bantu 1. Karakter 5 itu maksudnya 5 karakter. Sorry ya. Karakter 4. Nah, aslinya kebalik kata-katanya. Maaf ya. Nah, kita pakai fungsi if mid ya. Kita pakai mid sebenarnya bisa. Tapi karena kita melakukan perumpamaan, jadi kita harus pakai fungsi if untuk permisalan, untuk mengganti sebuah hurufnya di sini. Nah, ini langsung saja ya. If kemudian kita pakai mid karena datanya ada di tengah-tengah, nggak mungkin dong pakai left right dong ya. Mid kemudian patokannya di mana? Patokannya di kode pegawai. Kemudian kita mau mulainya dari karakter nomor 5. 2, 3, 4, 5. Nah, jangan lupa ya, seret, pokoknya yang berupa tanda, itu tetap dihitung. Oh, belum minum obat. Sorry ya, aku harus minum obat jam 7-an, 7.15. 7.30, 15 lah, pokoknya itu. Nah, kita mulainya dari karakter ke-5. Ya, 1, 2, seret ini dihitung 3, 4, 5. Berarti dari S gitu. S ini ya. Kemudian kita ngambilnya satu karakter. Nah, kalau 2 berarti kali ini aku klik 2 berarti jadinya SK. Karena 2 karakternya diambil. Nah,
karena kita cuma ngambil satu berarti S aja. Kemudian kita kasih perumpamaan, yaitu jika di kode pegawainya itu D, maka dinyatakan direktur. Jika M dinyatakan manajer. Jika S dinyatakan staff. Dan jika T dinyatakan trainer. Nah, oke ya. Ini trainer loh katanya. Aku baru tahu loh. Kukira trainer, ternyata trainer. Trainee. EE itu I, berarti trainee. Kemudian yang lainnya dianggap tidak ada atau thread. Nah, kemudian kurungnya ini if-nya ada berapa? Kalau if-nya 4 ya berarti 4. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian administrasi juga. Administrasi. Nomor 2. Mengacu pada kode pegawai karakter 4. Berarti karakter yang keempat. Yaitu A adalah pemasaran, B produksi, C administrasi. Sama, rumusnya persis. Tinggal diubah aja kalian ininya. Startnya kan tadi kan kelima karena kita ngambil yang S ini. Sekarang keempat yaitu C. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, slide-nya kan diikut. Berarti C ini loh, C. Kita ambil satu karakter. Nah, jika di kode pegawainya itu ada huruf A, maka dinyatakan pemasaran. Jika ada huruf B, dinyatakan produksi. Jika ada huruf C, dinyatakan administrasi. Berarti. Oke ya. Oh ya, BTW aku mau nambahkan, kalau nanti kalian di sininya salah, semuanya pasti salah karena patokan, karena berjalan apa ya? Alurnya itu bersamaan. Ini kalian kerjakan, ini kalian kerjakan. Gini maksudnya itu ini dikerjakan dulu. Ini kan dikerjakan. Ini dikerjakan. Kalau ini sudah, kalau ini belum dikerjakan, ini nggak bisa jalan, men. Gitu loh. Ini ya seandainya aku gini ya. Nah, dia nggak akan bisa gitu loh. Tapi tergantung. Ini kan karena matokannya di kode pegawai. Coba ini nggak ada. Hilang. Loh, hilang semua. Paham ya? Jadi kayak gitu. Jangan sampai ininya ngetiknya salah. Jangan sampai kalian ada kesalahan. Kalau bisa. Ya harus sih sebenarnya. Biar nggak ada kesalahan perhitungan. Gitu. Terutama keuangan. Keuangan kan nggak boleh kan. Salah itu dianggap korupsi, bisa jadi loh. Hati-hati jadi. Oke, lanjut. Ini persis sama kayak tadi, cuma kita pakai right. Ya, nomor 3. Mengacu pada kode pegawai karakter terakhir. Nah, berarti karakter paling kanan. K dinyatakan kawin, B dianggap bujang. Nah, kita nggak usah pakai mid ya, karena kerepotan biar nggak, karena kan sudah ada rumus right kan. Jadi kita tulis if right ya, jika bagian kanan dari kode pegawai baris 1 ya, karakter pertama yang K ini, kan kita ngambil K. Nah, aku ulang ya, jika di bagian kanan pada bagian kode pegawai satu karakter ada huruf K, maka dinyatakan kawin. Jika B dinyatakan bujang, yang lainnya tidak dianggap atau thread. Jadi nanti muncul. Nah, kalau right itu cuma pakai langsung 6 chartnya. Kalau yang mid kan harus ada start 6-nya kan. Start karakternya loh. Kayak awalnya itu di mana. Nah, kalau right left itu langsung. Karena kan langsung ngambil dari kanan, ngambil dari kiri. Udah. Thread. Gaji pokok langsung. Nah, gaji pokok ini pakai VLOOKUP. Nah, ingat ya. Tadi kan VLOOKUP. VLOOKUP itu berarti kita ngambilnya berupa miring. Datanya itu yang berupa baris ke samping maksudnya. Sedangkan VLOOKUP itu ngambil datanya itu ke kolom atau ke bawah. Tidak paham ya? Nah, kita pakai VLOOKUP mid. Pakai mid ya, karena kita ngambil data. Oh ya, belum gue baca soalnya, sorry. Nomor 456. Ya, 456. 456 mengacu pada data tabel bantu 1. Nah, tabel bantu 1 ini. Oke ya.
Oke, kita gaji pokoknya yaitu adalah VLOOKUP mid ya, kita ambil karakter kelima tuh 2 3 4 5 di S ini. Kenapa kok kita gini, Mas? Karena kita itu mengacu pada kode ini loh, yang tabel bantu 1. Nah, ini kan ada kode nih, DMST. Nah, kalau nggak ngambil VLOOKUP kayak gini, nggak ngambil dimitnya, kan kita nggak tahu. Sebenarnya bisa pakai ini, pakai jabatan. Tapi tadi itu yang dikasihkan sama pemateri atau dosennya, itu harus pakai kode di kode pegawai sini. Jadi aku harus nurut di kode. Ya, paham ya? Kita ambil karakter yang kelima tuh 2 3 4 5 yang S ini, S D M ini ya. Ngambil satu karakter. Kemudian kalian kasih titik koma atau koma ya. Kemudian tabel array-nya itu adalah tabel bantu 1. Nah, tabel bantu 1 itu ini. Nggak usah pakai atasnya, nggak perlu. Kita ambil ini aja. Datanya, data dari tabel bantu 1. Kemudian kalian ngambil baris keberapa? Nah, call index ya, call index numbernya. Kalian ngambil baris keberapa? Karena kita ngambilnya gaji pokok, berarti baris ke 3, betul. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, berarti di sini ada 5. Kalau kalian ngetiknya kebanyakan, kayak 6. Ininya 6, nggak akan bisa. Karena ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan baris ketiga. Berarti tulis 3. Jadi deh. Oke. Ini ngetik sendiri. Ya, jumlah anak ngetik sendiri. Kemudian, nah ini langsung ya. Di sini ada VLOOKUP apa ini? VLOOKUP ya, VLOOKUP apa? Keluarga ya. Nomor 5 sama sih, tabel 1. Nah, keluarga ini itu di sini kok 10%, Mas? Aku bingung, Mas, gitu. Di soalnya itu kayak gini, aku tadi jujur bingung loh. Ini apakah persen gitu? Ternyata itu dipersenkan, dikali. Nah, apa ini? Persennya ini dari gaji pokok. Jadi tunjangan keluarga ini persentase dari gaji pokoknya. Seandainya 7.500.000 berarti 10 gitu loh, paham ya? Sebenarnya kan bisa. Ini dikali ini nanti jadinya berapa kan gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita nurut. Oke ya, di sini keluarga ya, tunjangan keluarga sama power service, rumusnya kayak gaji pokok, cuma ada tambahannya, ada perubahan dan ada tambahannya. Loh, rumusnya persis, cuma ditambahkan sedikit aja. Apa perbedaannya? Rumusnya yang beda adalah di bagian ini pasti. Ini benar loh, ini sama loh ya. Ini loh yang beda. Baris ke-5. Karena kan kita mau ngambil baris ke-5 tuh 2, 3, 4, 5. Gila. Keluarga ya. Berarti ini itu adalah ngambil persennya ya. 10%, 8%, 6%, dan 4%. Nah, kemudian kalian tutup, kemudian kalian dikalikan dengan ini gaji pokoknya. Nah, ini F6. F6 ini kan gaji pokok. Ya. Jadi ini itu kalian cuma ngambil bagian persennya. Nah, ini kan 5 ya. Berarti 1 2 3 4 5 lagi persennya. Kemudian kalian kalikan dengan gaji pokok. Jadi deh. Kalau kalian bingung, aku tuliskan deh biar gak sulit. Gini, aduh sebentar, gak kelihatan guys. Tunjangan keluarga itu adalah persen dari tunjangan keluarga dikali gaji pokok. Wes gitu aja biar kalian nggak bingung. Tak kasih warna kasih warna merah biar kelihatan tebel. Wes. Ya, paham ya? Kemudian ini juga power service
sama gaji pokok. Loh, lihat. Kalau kalian lihat kodenya ya, lihat ya. Apa bedanya? Tak gini terus ya, biar paham. Paham ya? Bedanya itu cuma ini loh. Kolom indeksnya ini kan 3. 3 kan tadi 1, 2, 3. Berarti kita ngambil gaji pokok kan. Nah, yang ini kan jabatan, tunjangan jabatan. Ya udah tinggal ganti aja ke baris 1, 2, 3, 4. Udah. Jepret jadi bosku. Gampang ya. Pokoknya udah paham, awalnya udah paham semua Mas. Oke, lanjut. Ini agak susah ini 7. 7. Mengacu pada tabel bantu 2. Tabel bantu 2 ini ya. Nah, kalian kasih nama yang ini. Nah, oh ya, BTW kalau kalian belum tahu ngasih nama itu gimana, kalian pilih datanya, kemudian kalian klik kanan, ada define name. Nah, kalian bisa kasih nama. Jumlah anak atau apa, bebas lah pokoknya namanya. Kasih nama itu nggak boleh ada spasi. Kalau kalian mau ngasih spasi, itu kasih garis bawah atau slide, bebas lah. Pokoknya nggak boleh spasi. Kalau aku biasanya gini, kalau ini ya jumlah anak ya, jumlah A-nya besar. Jadi awalnya itu besar. Kayak gini, oke? Nah, di sini agak susah. Tadi aku juga ngelihat rumusnya dari dosennya, dari pemateri. Intinya adalah, ini aku nggak bisa jelasin ya, karena aku belum pernah pakai. If and ya, if jika antara jika ini maksudnya gini, jika antara 0 sampai 4 itu nanti fungsinya adalah ini. Jadi apa ya? Kalau nanti nilainya 4 ke atas itu nggak dianggap. Kalau 0 sampai 3 itu dianggap. Gitu loh. Paham ya? Sebenarnya bisa pakai fungsi if kayak tadi. If 1 berapa, if 2 berapa, if 3 berapa. Yang lainnya dianggap 0. 4 ke atas dianggap 0, itu bisa sebenarnya. Pakai if gitu. Di sini pakai kayak gini. Aku praktekkan wes biar kalian ada artinya ya. Nah, di sini kan pakai fungsi if and, ini bisa dipakai lah. Intinya itu adalah antara 0 sampai 3 itu ada datanya, sedangkan yang 4 ke atas dianggap false. Kayak gitu aja. Dianggap 0 maksudnya. Oke, kalau kalian pakai manual itu gini. Oke ya, aku ketik ya, sama dengan bentar, lupa. Wah, ini agak susah sih sebenarnya kalau aku ngerumusin sih. Gak apa-apa wis. Ini matokin apa sih? G6. Oh, ya, wis paham. Oke ya, aku coba ya. Sama dengan if ini ya, patokannya kan jumlah anak, karena kan ini anak dong, pasti dong. Nah, anak ini ada di tabel bantu 2. Kalau anaknya 2 dianggap 400, 1 200, 3 600 ya, paham ya? Nah, kalau 600 sama dengan dulu. Jika jumlah anaknya itu 1, maka dinyatakan 200.000. Kemudian if lagi, jika patokan jumlah anaknya itu sama dengan 2, jika 2 maka dinyatakan 400.000. Jika patokannya itu adalah 3 maka dinyatakan 600.000. Kemudian false-nya yang 4 ke atas itu dianggap 0. Kemudian kurungnya, tutup kurungnya itu ada 3, karena if-nya ada 3. 1, 2, 3. Enter. Loh. Jadi bosku, kalau nggak percaya, benar-benar. Persis apa enggak? Loh. 400, 200, 400. Loh, yang lainnya 0. Oh, rumusnya sebenarnya sama aja. Ini lebih dipercepat gitu loh. Kalau aku mudahnya ya ini sebenarnya bisa aja.
Ya, catat. Oke ya. Oke, langsung ya, kita langsung ke nomor 8. Ini mau adzan soalnya, mau adzan isya ini. Nah, lanjut ya. PPh 10%. Nah, ini nomor 8. 10% dari gaji pokok. Wah, gampang men. Kalian tulis aja sama dengan kemudian F6. Nah, F6 ini apa? F6 itu adalah gaji pokok. Ya. Kemudian ini C19 itu ini PPh gitu. Nah, ini kelihatan ya. PPh 10%. Kalian kasih dolar biar nanti nggak berubah. Kalau nggak dikasih dolar, nanti patokannya itu ke bawah sampai bablas ini nanti. Nah, harus biar nggak berubah patokannya, persennya. Sebenarnya diketik bisa kayak gini. Gini sama aja sebenarnya. Cuma aku buat kayak gini kenapa? Kalau nanti seandainya ini ada berapa persen diganti 15% tadi. Nah, dia itu langsung berubah. Ya, paham ya? Oke, let's go. Gaji bersih. Nah, gaji bersih ini tinggal mentotalkan saja ya. Yaitu adalah gaji pokok ya, gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, jabatan dan anak. Nah, aku pakai sum, kemudian ini sampai sini. Sebenarnya bisa manual kayak ini tambah ini itu bisa karena nggak mau ribet mau nyoba maksudnya, jadi pakai sum bisa kayak ini. Kemudian dikurangi dengan PPh 10%. Nah, karena kan PPh kan iku apa pajak hari sekarang lah iku wis PPh wis pokoknya itu ya. Kemudian kalian enter. Jadi deh kalian tarik, kalian total pakai sum, average, min, max. Jadi, yeay, selesai. Nah, jadi kayak gitu ya. Wah, rekamannya sampai 1 jam ini, sumpah. Gila, aku ngomong terus ya ini. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman tesnya dari tes 1 sampai tes 4. Untuk tes 5-nya belum selesai karena tadi mau nambah, tapi waktunya udah habis. Jadi ini aku mau ngerjakan project juga. Mumpung ada Sabtu sama Minggu, moga nggak ada halangan, aku mau ngerjakan sebuah project. Oh, bisa Jumat ya? Kayaknya ada deh, nggak tahu lah, nanti besok lah. Jadi itu aja buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih sudah nyimak. Kalau ada tanya-tanya komen, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Terus pokoknya terbuka lah. Kalian nanti mau request apa seandainya mau minta, Bang, tutorial ini, tutorial. Kasih aja, nanti tulis aja di komen, nanti aku kasih. Oke, thank you buat semuanya yang sudah nonton. Maaf videonya lama, tapi ini bermanfaat ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama temanku yang di Puskom Unim yang sama aku. Semoga kalian bisa bermanfaat. Ya sebenarnya buat semua juga sih. Nah begitu aja, terima kasih. Goodbye.